Selanjutnya akan ada penyerahan alumni kepada perwakilan IKAL UIN yang telah hadir. Kami mengundang untuk ke depan yang terhormat Bapak Pandu Wibowo SEME. Beliau merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2011. Saat ini aktif sebagai analis kebijakan pada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, juga sebagai Direktur Program dan Riset PT Reformasi Birokrasi Indonesia, dan aktif juga sebagai dosen di Universitas Sriwijaya. Mari kita sambut Bapak Pandu Wibowo SOS ME. Kami undang kembali berkenan kepada Rektor UIN Jakarta. Kami silakan kepada Bapak Pandu Wibowo SOS ME untuk menyampaikan sambutan. Rektor, kami silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal jihad 'alal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa ahyikum jami'an bi tahiyatil islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Asep, Bapak Profesor Asep Saifuddin Jahar selaku rektor kita, para pimpinan rektorat, di sini ada guru kami tercinta juga Prof. Ali Munanif, Bapak Profesor Ketua Senat dan Bapak Ibu pimpinan Senat UIN Jakarta, Bapak Ibu dosen, tenaga pengajar, guru besar dan Sivitas Akademika UIN Jakarta, dan yang kami banggakan, para rekan-rekan sekalian, para wisudawan dan wisudawati, beserta para orang tua hebat yang ada di sini semua. Rekan-rekan sekalian, hari ini adalah hari dari sekian banyak hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan kita kenang dan pasti akan terkesan bagi kita semua. Karena setelah acara wisuda ini, para wisudawan akan memulai mimpi dan usaha yang tidak pernah dibayangkan dan tidak pernah dilihat, karena di luar sana persaingan sangat ketat. Kita dituntut untuk memiliki mental sekuat baja, usaha sekeras ombak, dan keikhlasan sebesar gunung. Rekan-rekan sekalian, kalau boleh saya cerita, setelah dulu saya lulus dan diwisuda di UIN Jakarta ini, saya mengikuti seleksi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Di Bappenas saya banyak belajar tentang bagaimana menyusun dokumen perencanaan pembangunan nasional, mulai dari pembangunan manusia dan pembangunan lainnya. Sambil saya berkontribusi di instansi pemerintah tersebut, saya juga terus melanjutkan sekolah lagi, S2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beberapa tahun mengabdi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, saya berhijrah ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Tugas saya di Komisi Aparatur Sipil Negara adalah mengawasi pelaksanaan sistem meritokrasi di Indonesia,
mengawasi pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi, dan mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, aparatur sipil negara di Indonesia. Di waktu yang sama juga, saat ini saya juga menjadi dosen di Universitas Sriwijaya, dosen FISIP, ilmu politik, dan di saat yang sama juga pada saat ini saya menjadi direktur di PT Reformasi Birokrasi Indonesia yang bergerak membantu pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Saya berharap para wisudawan terbaik yang tadi ditampilkan dan terutama alumni-alumni dari FISIP UIN Jakarta khususnya dan teman-teman semua bisa bergabung bersama saya. Kita keliling Indonesia, kita lihat apa masalah yang ada, kita dukung bagaimana melakukan perencanaan pembangunan yang strategis untuk membangun Indonesia ke depannya. Rekan-rekan sekalian, di sepanjang perjalanan karir saya tersebut, saya banyak belajar bahwa yang harus disiapkan oleh rekan-rekan setelah wisuda ini tidak cukup hanya kompetensi teknis, yakni bidang ilmu yang kita pelajari di jurusan saja. Itu tidak cukup untuk kita bisa bersaing di level nasional. Selain kompetensi teknis yang harus kita miliki, kita juga harus memiliki yang namanya kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Apa itu kompetensi manajerial? Kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh rekan-rekan sekalian adalah integritas yang baik, kerjasama yang tepat, komunikasi yang luas, dan fokus orientasinya pada hasil. Dan kompetensi sosiokultural yang harus rekan-rekan miliki adalah bagaimana kita bisa menjadi perekat masyarakat dan perekat bangsa. Apabila para wisudawan UIN Jakarta bisa memiliki ketiga kompetensi itu, baik teknis, manajerial, dan sosiokultural, insya Allah saya yakin nasib Anda akan cerah dan nasib bangsa ini akan bersinar. Rekan-rekan wisudawan sudah ditunggu oleh Indonesia sebentar lagi. Saat ini Indonesia memiliki dua tantangan besar, yakni bonus demografi dan juga visi Indonesia Emas 2045. Bapak Presiden Joko Widodo berpesan kepada kita semua bahwa yang dibutuhkan pada saat ini adalah manusia yang unggul. Dan saya yakin manusia unggul itu ada di sini, yakni wisudawan UIN Jakarta. Jumlah anak-anak muda kita, jumlah usia produktif, jumlah usia penduduk produktif di negara kita ini sangat banyak. Itu kenapa kita yakin bisa melewati fase bonus demografi ini. Kalau kita bisa melewati fase bonus demografi ini, rekan-rekan sekalian, insya Allah Indonesia akan menjadi negara superpower baru dunia. Tapi kalau kita gagal melewati fase bonus demografi ini, kita akan terus menjadi the middle income trap country. Tentu kita tidak mau seperti itu. Dan apabila kita bisa melewati semua tantangan-tantangan ini, insya Allah kita akan menjadi Indonesia Emas 2045. Dan saya yakin yang dapat menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa ini, yang dapat menyelesaikan tantangan-tantangan keras bangsa ini, yang bisa melewati fase bonus demografi ini dan menjadikan Indonesia Emas 2045 adalah para wisudawan UIN Jakarta. Gunung Jayawijaya bentuknya sangat megah. Untuk mendakinya perlu usaha yang luar biasa. Nasib negara ini pasti akan cerah apabila dipimpin dan digerakkan oleh alumni UIN Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.